pagi Ibu dan teman-teman semua. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit dari materi pengantar manajemen yang dibawa bimbingan oleh Ibu dosen Eugenia Hendrini Petanan, SEMM, yang biasa disapa Ibu Indri. Perkenalkan, nama saya Cicu Nita Megatun Cendun dengan NIM 20237555698, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik, kelas B semester 1. Dan poin yang saya akan bahas: 1. Pengertian dan pentingnya hierarki perencanaan. 2. Rencana strategi. 3. Rencana operasional. 4. Teori perencanaan operasi sistem dan teori perubahan sistem. 5. Efektivitas perencanaan kemampuan manajer dengan benar. 6. Model perencanaan rasional, PRT dan CPM, model biaya manfaat dan model masukan keluaran. Langsung saja pada bagian 1. Pengertian dan pentingnya hierarki perencanaan. Hierarki perencanaan adalah sebuah gabungan antara nilai karakter yang berdasarkan pada karakteristik dari sebuah struktur informasi. Pentingnya hierarki perencanaan bagi perusahaan atau organisasi yaitu: 1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. 4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. 5. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 6. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. 2. Rencana strategi atau strategi plan. Rencana strategi atau strategi plan adalah suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasi sumber dayanya atau termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT. Perencanaan strategi atau strategi planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengolah kondisi saat ini untuk melakukan proyek kondisi masa depan. 3. Rancangan operasional atau operational plan. Operational plan adalah bagian dari rencana strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta sumber daya apa saja yang harus digunakan dalam prosesnya. Tujuan dari operational plan adalah sebagai kontrol terhadap suatu proses yang ada di dalam proses bisnis. 1. Menjelaskan dari mana akan mendapatkan sumber daya yang perlu. 2. Cara menggunakan sumber daya itu secara efisien. 3. Mengidentifikasi secara jelas persyaratan sumber daya yang paling penting. 4. Mengurangi risiko jika memungkinkan dan menyiapkan rencana selanjutnya jika diperlukan. 5. Memikirkan masa depan proyek atau bisnis termasuk berkelanjutannya. 4. Teori perencanaan operasi sistem dan teori perubahan sistem. A. Teori perencanaan operasi sistem. Teori ini penekanannya adalah pada penjelasan bagaimana sistem sosial itu berlangsung, di mana sistem sosial merupakan suatu perihal yang kompleks, dinamis, dan berkembang. Sebagai hasil pembelajaran pada ahli, maka dilahirkan sebuah pendekatan terhadap sistem sosial yang disebut dengan teori sistem, untuk di mana pendekatan teori ini berupaya mengembangkan pandangan mengenai sistem sosial secara total dalam artian dapat diterima sistem secara menyeluruh. B. Teori mengenai perubahan sistem. Adapun kajian dari teori ini adalah bagaimana pengupayaan pengadaan atau tools, serta teknik maupun mekanisme dalam mengubah dan sekaligus mengendalikan sistem-sistem sosial. Dalam teori ini akan diupayakan ketersediaan segala hal-hal yang dibutuhkan, sarana-sarana pendukung, metode-metode dari berbagai disiplin ilmu yang mensukseskan tujuan perubahan dan pengendalian sistem sosial yang direncanakan. 5. Menjelaskan efektivitas perencanaan kemampuan manajer untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Membuat perencanaan yang efektif dan berhasil perlu ditambahkan dengan niat, konsisten, serta jiwa yang ingin belajar agar apa yang dikerjakan menjadi lebih baik dan maksimal. Mengingat dalam melakukan perencanaan akan membuat kita menjadi orang yang teratur dan bisa mengarahkan fokus pada apa yang ingin kita kerjakan, agar
perencanaan bisa berjalan sesuai harapan dan dapat mencapai tujuan terbaik, maka diperlukan perencanaan yang efektif dijabarkan sebagai berikut. 1. Perencanaan tertulis. 2. Menentukan goal. 3. Susun sesuai tugas dan tanggung jawab. 4. Menentukan prioritas. 5. Review. 6. Batas waktu. 6. Model perencanaan rasional, PRT dan CPM, model biaya manfaat dan masukan keluaran. 1. Model PRT dan CPM. A. PRT. PRT merupakan akronim dari Teknik Evaluasi dan Peninjauan Program atau TEPP. PERT membantu manajer untuk menyadari permasalahan yang dihadapi, bersifat realistis, serta kekuatan dan kelemahan, menilai seluruh faktor dan pertimbangan dan keputusan yang diambil. Teknik ini juga membantu manajer untuk menentukan batas waktu atau deadline yang akan lebih cepat karena adanya pengendalian yang efektif dan berkesinambungan. B. CPM. CPM adalah suatu teknik perencanaan dan pengendalian yang digunakan dalam proyek yang dimiliki daya biaya dari masa lampau. Baik PRT dan CPM merupakan teknik merencanakan dan mengendalikan proyek. Namun, keduanya memiliki perbedaan pokok. CPM menggunakan konsep biaya dalam proses perencanaan, pengendalian, dan metode untuk menentukan waktu yang dibutuhkan guna melaksanakan aktivitas. 2. Model pemrograman linear. Model ini digunakan untuk penilaian, perencanaan, dan kualitas lingkungan, dari pengolahan sumber daya alam sampai pengendalian sisa dari pengolahan industri, bahkan dapat menilai kemungkinan penurunan atau perbaikan dalam kualitas lingkungan. Program linear mengandalkan model matematika atau model simbolik. 3. Model biaya manfaat. Model biaya manfaat. Model biaya manfaat merupakan metode matematis yang menunjukkan serta mengurus suatu proyek atau program. Manfaat proyek adalah nilai tambah hasil barang jasa, termasuk lingkungannya. Teknik biaya manfaat terbagi menjadi dua, yaitu teknik penilaian manfaat dan teknik penilaian kualitas lingkungan. 5. Model masukan keluaran. Model ini didasarkan pada sistem ekonomi modern bahwa kegiatan produksi sangat berhubungan satu sama lain. Masing-masing kegiatan memproduksi dan berperilaku ganda. 5. Model simulasi dinamik. Model ini merupakan himpunan persamaan yang menggambarkan sistem lingkungan ekonomi dengan menggunakan komputer dan perilaku sistem simulasi secara arbitrter dengan perubahan arbitrter lalu hasilnya dicatat. Teknik ini bermanfaat untuk meneliti sistem yang memiliki antar hubungan yang kompleks, waktu yang mendesak, serta sifat yang tidak linear. Gailah seperti sementari yang datang dari balik awan, lalu kemudian bersinar. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.